Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah pada malam ini kita memasuki tanggal 27 Rajab dengan kumandangnya azan maghrib. Tadi sebelum maghrib tanggal 26. Begitu azan Allahu Akbar Allahu Akbar berubah tanggal malam 27 Rajab, yang mana mayoritas ulama berpendapat bahwa ada mukjizat yang sangat besar terjadi di malam 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa mukjizatnya Rasulullah yang paling mulia, yang paling besar, yang paling agung adalah Al-Quranul Karim, nomor 1. Al-Quran. Di sini ada anak-anak juga ini belajar Qurannya kudu apa? Semangat, mesti bisa baca Al-Quran. Jangan sampai nanti kejadian udah usia tua masih belum bisa baca Al-Quran, menyesal nanti. Ya. Kita harus pintar baca Al-Quran, harus bisa memahami Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, apalagi bisa menghafalnya, maka itu akan lebih baik lagi. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah secara khusus. Masya Allah. Dan para ulama menyatakan bahwa mukjizat tertinggi Rasulullah nomor 2 setelah Al-Quran adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa begitu? Karena peristiwa ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada Isra, ada Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra perjalanan malam, itu artinya Isra, perjalanan apa? Malam. Dari Al-Masjidil Haram
Di mana Al-Masjidil Haram? Di Makkah. Nah ini Ustaz Azir baru pulang nih dari Al-Masjidil Haram. Situasi lagi pandemi dia bisa berangkat juga. Lagi nggak pandemi dia nggak berangkat. Lagi pandemi malah bisa berangkat, subhanallah. Itulah kalau udah undangan, kalau udah panggilan begitu. Insya Allah semua yang hadir, yang belum pernah khususnya bisa berangkat insya Allah. Doa yang banyak. Nah, ini masalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Masjidil Haram di Mekah menuju Al-Masjidil Aqsa. Kenapa namanya Al-Masjidil Aqsa? Al-Aqsa kalau diartikan secara bahasa sangat jauh. Karena kenapa masjid itu dinamakan Al-Aqsa? Karena letaknya jauh dari Al-Masjidil Haram, maka dia dinamakan Al-Masjidul Aqsa. Jadi karena letaknya yang jauh dari Makkah, di negeri Syam itu Al-Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, yaitu Darussalam, atau orang sekarang nyebutnya Yerusalem. Di Palestina, di negeri Syam. Itu perjalanan malam. Sampai Al-Masjidil Aqsa, Rasulullah naik melewati 7 lapis langit, kemudian sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan apa? Mi'raj. Naik. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini terjadi di waktu malam. Bukan di waktu pagi, bukan di waktu siang, bukan di waktu sore, tapi terjadi di waktu malam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan di waktu malam seorang hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pakai nakirah. Maksudnya tidak satu malam utuh, tapi hanya sebagian malam. Tidak satu malam utuh. Kalau satu malam utuh dari mana hitungannya? Dari maghrib sampai fajar. Tapi di sini Allah tegaskan lailan, artinya hanya sebagian malam saja. Ada yang berpendapat sepertiga malam, ada yang berpendapat cuman seperempat dari waktu malam, ada yang berpendapat setengah waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Tapinya yang pasti tidak utuh satu, hanya sebagian waktu malam aja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Setarnya dari al-masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami dapat memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini menarik. Ini sebagian anak-anak di sini sudah dengar belum cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Udah dengar? Naik apa Rasulullah? Hah? Naik buraq. Naik apa? Naik buraq. Nah, nanti dikisahkan. Jadi kisahnya begini. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah Amul Huzn, hari atau tahun maksud saya,
setelah tahun kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sebelumnya Rasulullah diboikot dengan orang-orang kufar Mekah. Gak lama kemudian istri beliau tercinta Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha wafat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat hijrah ke Taif. Nama negerinya apa? Taif. Ingat tuh, nama negerinya apa? Taif. Ntar ada ulangannya nih, ada ujiannya nanti. Nama negerinya apa? Taif. Bukan Taif. Taif. Ya? Nama negerinya apa? Bukan Taif. Taif. Nah, nama negerinya Taif. Ini ada anak-anak di sini. Nama negerinya Taif. Kalau kayak sekarang nih, kita daerah puncak lah. Sekarang udah mulai nih. Terakhir tuh sebelum pandemi itu banyak jamaah umroh itu ke Taif. Nanti di sana ada apa, kereta gantung. Kalau sekarang enak, insya Allah bisa berangkat suatu saat. Namun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif, sebagaimana kita ketahui, disakiti, disambit, dihinakan sampai berdarah-darah kakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala marah. Allah marah ketika itu. Allah murka dengan orang-orang Taif karena menyakiti kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah kirim dua malaikat, malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Ini semua ada malaikatnya nih. Angin ada malaikatnya, air ada malaikatnya, gunung ada malaikatnya, tanah ada malaikatnya, semua ada malaikatnya. Ini malaikat penjaga gunung yang datang, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan keputusan Rasulullah SAW. Ini orang Taif kan kurang ajar, Nabi datang mau dakwah malah disambitin. Bahkan penghinaan yang mereka lakukan, mereka menyuruh yang menyambiti Rasulullah itu anak-anak kecil dan para budak mereka. Datang dua malaikat, malaikat Jibril menyampaikan salamnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat penjaga gunung itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang perintah ada di tanganmu. Jika kau perintahkan untuk menghancurkan orang Taif, maka kami akan hancurkan penduduk Taif dengan dua gunung di sekitarnya." Itu dua gunung mau digini nih. Habis. Enggak ada lagi Taif di muka bumi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Rasulullah itu kepengen orang semua dapat hidayah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Nabi Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Rasulullah maafkan mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu yang sebenarnya. Kalau kita posisi begitu, habis. Malaikat belum datang udah kita sumpah-sumpahin. Jangankan sampai disambit, dihina aja kita udah sakit hati.
Itulah batas rahmat kita ini, terbatas. Kita cepat dendam, cepat marah. Tapi beda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan dengan sahabatnya Zaid bin Harisah yang hadir ketika itu bersamanya, beliau katakan bahwa beliau masih mengharap anak keturunan dari masyarakat Taif akan memeluk agama Islam. Akhirnya dihancurkan itu Taif. Wa subhanallah, dari kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya datanglah suatu masa di mana orang-orang Taif memeluk agama Islam. Coba kalau dulu dihancurin, sekarang Taif udah enggak ada. Bahkan di Taif itu ada masjid besar, masjid yang karamah, di mana masjid itu disebut dengan Masjid Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ahli tafsir wa ta'wil. Hingga sampai sekarang banyak sekali hufadzul Quran, banyak sekali penghafal Quran itu keluaran dari Taif. Sampai sekarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Walhasil Rasulullah mengalami ujian-ujian yang berat, kesedihan demi kesedihan, penghinaan demi penghinaan, tapi beliau tetap sabar, beliau tetap ikhlas. Akhirnya tidak lama kemudian, setelah beliau kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah di malam 27 Rajab, Allah utus malaikat Jibril alaihi wa ala nabina afdhalus salawat wassalam, yang didampingi dengan beberapa malaikat untuk menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah enaknya orang kalau beriman sama Allah, orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau menebarkan kebaikan, orang kalau berakhlak mulia, sekalipun banyak orang memfitnahmu, sekalipun banyak orang menyakitimu, pasti datang hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan iman dan takwamu kepadanya. Tapi menyedihkan sekali, walaupun banyak penggemar, walaupun banyak pecinta, walaupun banyak pengagum, tapi kalau tidak dekat sama Allah, akan datang suatu saat kehancuran hidupmu. Wa iyyabillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, dan Allah mencintai kita insyaallah. Amin ya rabbal. Datang malaikat Jibril menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dadanya. Dan malaikat Jibril membawa bejana semacam dari emas begitu, dari surganya Allah, memerintahkan kepada malaikat lainnya untuk mengambil ma'u zamzam. Mengambil apa? Air Zamzam. Dan Jibril membasuh dadanya Rasulullah dengan air Zamzam tersebut. Kemudian ditutup kembali dan kembali sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada riwayat dituangkan beberapa kali, mulai dari pembersihan, mulai dari penuangan hikmah. Tapi pembersihan di sini bukan berarti Rasulullah punya kekotoran, tidak. Artinya menambah kebersihan di atas kebersihan, menambah kesucian di atas kesucian. Kayak ada orang nih kacanya udah bersih, tapi dibeningin lagi gitu. Jadi nggak ada kotorannya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Enggak ada sombongnya, enggak ada hasudnya. Makanya ini ilmu juga buat kita semua. Kalau yang mau dekat sama Allah, kalau yang mau merasa dekat sama Allah, yang pengen lezat ibadahnya kepada Allah, yang pengen lezat zikirnya kepada Allah, maka pentingin kebersihan apa? Qalbu kita. Tapi ini gak gampang. Ini perlu pembersihan, perlu pembersihan, perlu pembersihan. Kita sombong dikit, istighfar lagi. Kita hasut sama orang, istighfar lagi. Bersihin hati kita. Minimal biasakan sebelum tidur bersihin hati. Bangun tidur bersihin hati. Pengen ke masjid bersihin hati. Pengen baca Quran bersihin hati. Dalam melakukan kebaikan bersihkan hati. Astagfirullahaladzim. Dengan istighfar. Dengan istighfar, dengan wudu, dan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati ini gak bersih, gak bisa menikmati. Akhirnya dia bingung, dia merasa bingung. Ini orang pada gak capek nih katanya ibadah. Tiap waktu sholat dia ke masjid lagi di jalan, malam dia bangun lagi. Kapan dia mau hiburan itu? Karena dia gak menikmati. Tapi kalau orang-orang yang udah menikmati ibadah kepada Allah, justru dia balik bertanya, nih orang gak capek nih gak sholat, hidupnya gak lelah, dia gak bangun malam. Kan begitu balik bertanya jadinya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah. Jadi hikmah besar ini diantaranya tentang penyucian. Itu adalah berarti kuncinya mau dekat sama Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebersihan. Illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat di akhirat yang bawa hati bersih. Ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Al-Masjidil Haram, sudah siap kendaraan dari surganya Allah. Namanya Buraq. Namanya apa? Buraq. Ini ada anak-anak di sini. Namanya apa? Buraq. Warnanya apa? Hah? Coklat, putih. Siapa yang bilang coklat tadi? Ini ingat coklat nih, sering makan coklat nih. Warnanya apa? Putih. Buraq, abyad. Warnanya putih. Makanya kendaraan paling mewah itu yang berwarna apa? Putih. Termasuk kuda mahal putih. Ya. Salah satu kendaraan mahal itu putih. Tapi kalau malas ngebersihinnya jadi murah itu. Jadi buteknya. Buraq berwarna putih. Dan dia lebih cepat dari cepatnya kilat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa Buraq ini tingginya di atas keledai, di bawah bagel. Tahu nggak bagel? Bagel itu binatang peranakan dari kuda dan keledai. Keledai sama kuda dikawinin, keluarnya bagel. Jangan subhanallah, dapat ilmu au. Kuda sama keledai dikawinin, dapat anak namanya apa? Bagel. Nah, Buraq ini di tengah-tengah antara bagel dengan keledai.
Jadi tingginya di atas keledai tapi di bawah bagal. Artinya udah biar gampang di bawah kuda, di atas keledai, tingginya segitu. Warnanya putih. Ada banyak orang menafsirkan dengan bentuknya begini, tapi yang jelas intinya pokoknya karena ini barang surga, jadi kita nggak bisa rincikan indahnya seindah apa, karena pastinya indahnya melebihi bayangan kita. Karena kalau urusan surga sudah nggak bisa dibayangkan dengan mata, telinga, pendengaran, dan tidak dibayangkan dengan pikiran. Udah siap. Kemudian buraq waktu mau dinaiki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat bergerak, dan malaikat Jibril mengingatkan bahwa engkau akan dinaiki oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan oleh ulama saking senengnya mau dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti gunung Uhud. Waktu Nabi ada di atasnya kan goyang gunungnya. Goyangnya itu bukan goyang apa, goyang saking senengnya di atasnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi goyang yang tidak melukai Rasulullah, hingga ditenangkan sama Rasulullah, "Uthbut ya Uhud, diam wahai Uhud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhud jabalun yuhibbuni wa nuhibbu." Uhud adalah gunung yang cinta padaku dan aku mencintainya. Salah satu gunung yang masuk surganya Allah, gunung Uhud. Itu nggak bakal hancur, itu akan diangkat sebelum kiamat terjadi. Gunung Uhud akan diangkat sebelum kiamat terjadi dan akan masuk surganya Allah. Karena berkah cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama siapa yang dia cintai, maka cintailah Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhirnya singkat kisah, Rasulullah menaiki Buraq. Nabi SAW menyatakan bahwa kecepatan Buraq itu melangkah, satu langkahnya Buraq sejauh pandangan matanya. Pandangan mata Buraq jauh, selangkah. Wow, cepat. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sempat berhenti di beberapa tempat. Berhenti di antaranya di satu tempat. Rasulullah dianjurkan oleh malaikat Jibril alaihi salam yang mengantarnya, "Ya Rasulullah, salatlah di sini." Setelah Rasulullah salat, bertanya, "Tempat apakah ini Jibril?" Kata Jibril, "Ini adalah tempat hijrahmu ya Rasulullah." Maksudnya Al-Madinatul Munawwarah, dan disinilah akan dimakamkan engkau ya Rasulullah. Kemudian jalan lagi, berhenti lagi di satu tempat. Kemudian ternyata itu adalah tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sholat di situ. Jadi kalau ada tempat-tempat barokah, kita sholat di situ. Untuk mendapatkan barokahnya kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, minimal zikir dan doa. Kemudian jalan lagi, berhenti lagi di kuburnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, "Aku melihat dan menyaksikan Musa sedang ibadah di dalam kubur itu." Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang itu di kuburnya sesuai kebiasaan. Biasa ibadah, biasa baca Quran, insya Allah di kuburnya rajin baca Al-Quran. Amin ya rabbal.
Kemudian singkat kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai di Al-Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis. Dan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk datang ke 3 masjid. Datang ke 3 masjid, kemana aja? Al-Masjidul Haram, Makkah, wa masjidi hadza, yaitu masjid apa? Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Al-Masjidul Aqsa. Insyaallah bisa ke 3 masjid semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengizinkan saya ke Al-Masjidil Haram, ke Masjidun Nabawi, dan alhamdulillah sudah juga ke Al-Masjidul Aqsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ntar akan ceritakan sedikit kondisi Al-Masjidul Aqsa. Tapi Isya tinggal berapa lama lagi? Masih ada waktu. Ya, ntar aja, ntar. Kemudian ada makanan datang, ada bilang ntar aja. Ajibnya begitu. Kalau yang nonton online juga nggak dapat makanan. Insya Allah masih ada berkahnya. Kalau di sini dapat makanan, dapat air, dapat makanan. Ya salam. Sampai Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Al-Masjidul Aqsa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilihkan 2 macam minuman oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, minumlah salah satu dari 2 minuman ini. Yang satu berisikan khamr, yang satu berisikan susu putih. Orang dulu nggak ada susu coklat, itu orang belakangan yang hidup susu coklat. Ada lagi susu kopi, sekarang bukan kopi susu lagi, susu kopi, susu coklat, susu kopi, ya kan? Ada kalian itu orang jual susu itu susu cappuccino, susu kopi. Aneh, emang sekarang aneh. Dulu orang minum kopi itu yang panas, sekarang kopi pakai es. Ini lama-lama makan nasi pakai es. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Jadi susu putih sama khamar, Nabi suruh memilih. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dengan yang halal dan memilih yang halal. Rasulullah memilih meminum susu. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau benar ya Rasulullah, engkau telah memilih kesucian ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Isya. Udah Isya? Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah Mi'raj. Naik. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Buraq hanya mengantar sampai Al-Masjidul Aqsa saja. Buraq ngantar Nabi sampai Masjidil Aqsa, kemudian diikat buraqnya di tempat biasa para nabi mengikatnya. Dulu malaikat Jibril pernah naik buraq juga. Malaikat Jibril. Dulu Nabi Ibrahim, maksud saya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah naik apa? Buraq juga dulu dari
Palestina ke Mekah seringnya naik buruk Nabi Ibrahim itu dulu. Di tempat biasa Nabi para Nabi mengikatnya. Kalau antum datang ke Al-Masjidul Aqsa ada namanya Masjid Buraq. Menurut riwayatnya buruk diikat di situ tuh. Pas dekat sama tembok ratapannya Yahudi itu di belakangnya tuh ada Masjid Buraq. Kita udah pernah kesana itu. Dia turun ke bawah Masjid Buraq, turun ke bawah begitu. Ya salam. Makanya rugi besar orang nggak mau berangkat ke sana. Ada orang kita ajak ke sana pakai nanya, aman nggak di sana? Aman nggak di sana? Ya wallahu alam, keamanan kan dari Allah. Sekarang kalau kita mau balik tanya, ente di rumah aman nggak? Ente di kantor aman nggak? Kok tempat ibadah ditanya aman apa kagak, tapi kalau di rumah nggak ditanya aman apa kagak? Emang rumah kita lebih aman dari tempat ibadah? Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga. Kalau pengen dijaga sama Allah, jaga syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga ajaran Allah. Ihfadillah yahfadka, kata Rasulullah. Jagalah aturannya Allah, Allah menjaga. Alhamdulillah. Alladzi barakna haulah. Ini Masjidil Aqsa, kata Allah, yang kami berkahi sekelilingnya, apalagi masjidnya. Sekelilingnya aja udah barokah. Dari adanya sungai-sungai, tanaman-tanaman subur di sana, tanaman zaitun. Zaitun, tahu zaitun? Terus apa namanya? Jeruk. Jeruk. Tahu jeruk? Bahasa Arabnya apa? Burtukal. Pokoknya orang kalau lagi belum makan jeruk biasanya sakit perut. Tapi kalau jeruk Palestina nggak harus makan dulu. Alhamdulillah waktu sudah Isya. Berarti kajiannya sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Intinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak Mi'raj, kemudian oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam melewati 7 lapis langit pakai tangga langit. Jadi buruknya nunggu di Masjidil Aqsa. Pakai tangga langit, langsung berangkat. Melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai lanjut. Begitu Nabi pengen ketemu Allah, malaikat Jibril nggak bisa ngikut. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat perintah untuk menjalankan ibadah salat 5 waktu. Dalam riwayat ada mulai dari 50 waktu. Kemudian Rasulullah turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kembali kepada Allah, meminta keringanan sampai terakhir menjadi 5 waktu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu berfadilah seperti 50 waktu. Jadi manusia ini nggak tahu diri kalau masih ninggalin 5 waktunya. 5 waktu tapi keutamaannya seperti 50 waktu. 17 rakaat. Ya kan? 17 rakaat. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan sepulangnya Nabi kita Muhammad SAW dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya, bagaimana kisah kelanjutannya nanti insya Allah kita bahas lagi. Ya, intinya Rasulullah bawa perintah sholat, perintah zakat lewat malaikat Jibril alaihissalam, perintah puasa lewat wahyu yang Allah sampaikan lewat malaikat Jibril alaihissalam. Perintah apapun lewat malaikat Jibril. Begitu sholat, perintahnya langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Allah panggil Rasulullah, perintahkan ibadah sholat. Makanya as-shalah terambil dari akar kata bahasa Arab silah, artinya menyambung. Selama engkau sholat, engkau menyambung dengan Allah dan Rasulnya. Kalau engkau tidak sholat, putus hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada kebaikan sama sekali buat orang yang tidak sholat. Jadi jangan, ini orang baik sih, cuma saya nggak sholat. Baik dari mananya? Sholat kunci kebaikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar
kalau ada orang ngomong, tuh orang masih sholat, tapinya kok sering gosip, dia padahal sholat, tapinya kok masih nggak benar. Jawabannya, yang sholat aja masih ada yang nggak benar, apalagi yang nggak sholat. Jangan nyalahin sholatnya, mungkin dia sholatnya belum benar. Kalau sholatnya udah benar, sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan benar semuanya. Qalbunya benar, semuanya benar. Sholatnya benar, semua amalan benar. Insya Allah. Ya salam. Ya salam. Dan di Al-Masjidul Aqsa itu dikabarkan Rasulullah sempat sholat jamaah. Dengan siapa? Dengan seluruh para nabi dan rasul. Imamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah mudah-mudahan kajian yang singkat ini menambah hasanah buat kita semua. Dan mulai malam Isra Mi'raj ini mari kita lebih semangat lagi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan tinggal sebulan lagi. Ini beberapa hari lagi masuk Sya'ban. Habis Sya'ban masuk Ramadan. Sebulan lagi Ramadan. Ayo yang masih banyak dosa, yang masih merasa hatinya kotor, dari sekarang rapi-rapi diri supaya Ramadannya berkah insyaallah. Ayo azan. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.